Emang hadiahnya uang. Hadiahnya? Hadiah. Masa iya 500.000? Oke, Ustazah ini dulu ya, jelaskan dulu ya. Oke, welcome to the champion by Ustazah Fitriani. Nah, jadi teman-teman. Nah, di sini teman-teman. Nah, sorry. Nah, teman-teman di sini kemarin Ustazah dapat info untuk lomba Primary Science Contest 2021. Jadi ini kompetisi IPA untuk siswa SD kelas 4, 5, dan 6. Nah, ini tingkat nasional. Kelas 1 dan 2 gimana? Kelas 1 sampai kelas 3 tidak ada olimpiadanya yang diadakan di sekolah ini. Nah, jadi cuma dari kelas. Ya, ini yang ngadain sekolah Cahaya Rancamaya Present. Gitu. Jadi sekolah Rancamaya. Gimana itu Tangerang? Saya sih belum cek ya. Ini di mana? Google Map. Coba aja teman-teman cari searching. Nah, jadi ini nanti teman-teman itu lombanya tanggal 12 September 2021. Tatap muka Ustazah. Jam 10 sampai jam 12. Ini online teman-teman. Nih. Online ya. Nah, jadi kalau online teman-teman itu nanti akan mengerjakan soalnya dari rumah lewat HP. Karena kan sekarang masih belum bisa tatap muka ya. Bisa Ustazah. Kalau PPKM-nya udah berakhir. Nah, kalau seandainya PPKM sudah berakhir kita mungkin bisa tatap muka ya. Cuman untuk sementara ini untuk kemana-mana nggak ada penilangan. Untuk lomba masih online. Nah, hadiahnya apa sih? Katanya tadi nanya hadiah. Jadi hadiahnya nanti 30 besar terbaik akan mengikuti pembinaan Olimpiade selama 10 kali pertemuan. Jadi nanti habis ini akan ada pembinaan Olimpiade teman-teman selama 10 kali pertemuan. Dan juga ada hadiah tambahan. Ini hadiah tambahan. Juara satunya sebesar 500.000. Juara 2-nya sebesar 400.000. Ntar diambil sama juara 3 paling lama-lama juga hilang. Juara 4 200.000 dan juara 5 100.000. Nah, cuma saya perlu tekankan sini ya teman-teman, ketika teman-teman ikut lomba. Nah, ikut lomba Olimpiade itu kalau tentang hadiah, benar, hadiah berupa uang itu bisa langsung dipakai kapanpun. Tapi sertifikat, misalnya ketika teman-teman ikut Olimpiade, itu akan ada sertifikat bahwa teman-teman sudah mengikuti Olimpiade. Atau bahkan ketika teman-teman sudah jadi juara di Olimpiade. Nah, kan teman-teman masih pesertanya ada berapa, Ustazah? Ya, kan teman-teman jadi peserta nih. Nah, itu pesertanya tuh nggak cuma dari sekolah KIS doang, tapi ada sekolah dari mana-mana ratusan sekolah setingkat nasional. Se-Indonesia nggak, Ustazah? Se-Indonesia, betul. Kalau setingkat nasional berarti se-Indonesia, teman-teman. Nah, berapa sih Ustazah orangnya yang ikutan lomba? Nah, Ustazah juga nggak tahu, kan sekolahannya banyak. Berarti banyak juga peserta. Yang katanya 10 kali pertemuannya itu offline atau tatap muka atau online? Untuk yang 30 peserta terbaik, yang 10 kali pertemuan, itu nanti kalau seandainya ada 30 peserta terbaik ya, nah itu 10 kali pertemuannya online teman-teman. Nanti teman-teman bakalan ketemu sama teman-teman lain dari sekolah lain, begitu. Dikirain juri-juri. Enggak. Nah, sampai sini teman-teman sudah mengerti? Dan yang perlu lagi yang kedua adalah pendaftaran teman-teman. Jadi teman-teman jangan lupa untuk mendaftar ya. Pendaftarannya pasti harus bayar. Pendaftarannya ini free registration. Kenapa? Ustazah, aku udah daftar. Kalau bayar itu namanya penipuan. Aniko kayaknya udah deh. Coba nanti cek sama Bunda ya, sama Bunda Aniko ya. Nah, teman-teman, ini link pendaftarannya ya. Dan ini free registrasi. Makanya Ustazah beranikan diri untuk teman-teman silahkan buat daftar.
Jadi gratis. Kan sayang nih Kok udah. nggak dikirim di grup? Ini kan udah dikirim di grup. Teman-teman nggak lihat ya? Ini sudah ada di Kagak. grupnya. Ini Oh sudah iya, ada. ada notifikasi. Ustazah. Ini sudah ada di grupnya Ayah Bunda. Kenapa? Oke, sudah ya, teman-teman. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Udah ya, kita lanjut ya. Ustazah mau nanya, bentar mau nanya. Ya, silakan Ivan. Ini kan dimasukinnya pesertanya secara random atau dimasukinnya bebas. Maksudnya dimasukin pesertanya gimana? Maksudnya gini, untuk pesertanya itu dipilih random atau bebas untuk Oh, maksudnya dipilih secara acak atau enggak? Oh iya, jadi kalau seandainya, jadi ini yang Olimpiade IPA yang ini, yang sekarang nih, Ustazah kasih tahu, ini untuk teman-teman di kelas yang berminat untuk ikut Olimpiade, gitu. Kalau seandainya pinter tapi nggak minat, jadi males-malesan, gimana? Ustazah mau Bahan aja. bantuin, kan nggak enak ya. Tapi kalau seandainya udah berminat, tapi dia misalkan, aduh tapi saya nggak bisa IPA, Ustazah, nggak apa-apa. Yang penting kalau teman-teman sudah minat, tandanya teman-teman punya niat belajar. Kalau tandanya ada niat belajar, itu akan masuk. Apalagi IPA. IPA itu adalah materi yang gampang. Kan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Tapi nggak bersahabat bagiku. Karena teman-teman belum berkenalan dengan IPA sesungguhnya. Ustazah, Ya, Zaidan? kalau matematika juga gak soalnya? Enggak ada, ini hanya soal IPA aja. Ya, tidak Gitu. ikut. Kalau Ustazah yang awatnya cuma aku sama saya doang. Iya, baru 2 awatnya nih. Nggak apa-apa. Lanjut aja. Kan ada Ustazah. Ya, tapi Ustazah nggak ikut. Ya, oke ya. Selanjut ya. Nah, teman-teman, sebetulnya ketika teman-teman itu ikutan Olimpiade, banyak loh keuntungan yang teman-teman dapetin. Nah, yang Ilmu. pertama, ya betul ilmu. Dan teman-teman bisa menyelesaikan soal yang sulit. Nah, jadi ketika teman-teman ikut Olimpiade, teman-teman akan lebih tahu duluan soal yang sulit buat mengerjakannya. Selain itu, yang kedua, teman-teman jadi tahu pemecahan masalah dengan permasalahan yang berkaitan dengan sains. Gitu. Jadi misalkan ada apa? Wah, ini mah kalau tadi soal Olimpiade itu harusnya kayak Pengen gini. bikin vaksin misalnya. Nah, misalnya pengen bikin vaksin kayak gitu. Teman-teman tahu nggak? Ada loh orang Indonesia yang ngebantu proses uji vaksin di luar negeri. Jokowi. Bukan, satu laki-laki. Nah, itu orang Indonesia. Jokowi dodol. Kenapa? Jokowi. Lanjut Ustazah. Kenapa Aniko? Tadi Aniko yang ngomong ya? Wah, Jokowi. bantunya siswa Ustazah. Enggak sebentar. udah Ustazah Mut. Kenapa? Yang membantu yang di luar negerinya itu mahasiswa. Oh, udah lulus. Dia udah lulus kuliahnya. Dia lagi bekerja di luar negeri. Gitu. Laki-laki. Negara mana Ustaz? Dia itu di Amerika Serikat kalau nggak salah kerjanya. Gitu. Nah, teman-teman nanti kalau seandainya sudah lebih jago bisa menjawab soal-soal, nah teman-teman juga akan bisa seperti itu. Kita lanjut ya. Nah, apalagi sih keuntungannya kalau kita ikut Olimpiade? Nah, ini jadi nilai tambah ketika kalian masuk ke sekolah yang lebih tinggi. Misalkan teman-teman dari SMP mau ke SMA. Terus teman-teman kasih tahu nih ada sertifikat Olimpiade. Nah, itu bisa jadi lebih Ustazah, nilai tambahnya. Ustazah, Ya, Zaidan. Ustazah, itu ada pemakan daging Ustazah. University of Southern kan California itu
binatang pemakan daging. Oh, California yang sini nama tempat. Nama Negara. tempat. Iya, California. South Term itu selatan, jadi California bagian selatan gitu. Itu kampusnya keren kan? Pemakan daging bagian selatan. Biasa aja Ustazah. Biasa aja ya. Oke, lanjut. Nah, apalagi sih keuntungannya kalau kita ikutan Olimpiade? Nah, ini melatih keuletan dan kegigihanmu. Nah, jadi teman-teman bisa melatih nih pas teman-teman sekarang masih di SD, mungkin pelajarannya masih sedikit. Nanti kalau ke teman-teman di SMP, pelajarannya makin banyak. Nah, nanti kalian udah biasa ulet di sini. Nah, nanti ketika teman-teman SMP udah itu apa Ustazah? keulet tuh keuletan. kerajinan. Rajin gitu. Ya. Oke, next dan juga meningkatkan jiwa bersaing kamu. Jadi jiwa kompetisi, wah saya mau bersaing nih, begitu. Nah, itu bisa tertempa. Dan yang terakhir, teman-teman ketika udah jadi jago sains misalkan, nah teman-teman bisa jadi mentor. Mentor tuh kayak ustazah, kayak guru. Nah, jadi kalau ada adik kalian yang ikut olimpiade atau tetangga kalian, aduh nggak ngerti nih soalnya nih, Zaidan ajarin dong. Nah, teman-teman bisa ngajarin kayak gitu. Aduh susah banget nih Rafli, aku nggak bisa gitu. Teman-teman bisa ngajarin. Nah, itu ya. Bilang aja gini, kalau mau kerjain soalnya lihat kalkulator. Kalau kata nggak bisa lah. Nah, teman-teman, saya punya sedikit tebak-tebakan nih. Teman-teman bisa lihat nggak yang saya share? Bisa. Oke, nih teman-teman. Ustazah punya 4 bangun. Ada lingkaran, segitiga, ada segi 4, dan ada love. Nah, kira-kira setiap angka, nih lihat ada 4 ditambah lingkaran sama dengan segitiga. Ada segitiga dikurangin 5 sama dengan persegi. Ada 6 dikurangin persegi sama dengan love. Dan ada love ditambah 2 ini IPA atau dengan matematika? 2. Nah, ini pertama Ustazah mau ngeliat bagaimana sikap kritis kalian. Nah, coba lihat kira-kira angka lingkarannya berapa ya? Angka segitiganya berapa ya? Angka perseginya berapa ya? Angka love-nya berapa ya? Kayaknya love-nya kosong. Angka kosong soalnya ditambah 2 sama dengan 2. Berarti kosong tambah 2. Nah, betul. Kita tulis coba. Teman-teman coba tuh udah ada yang ngejawab. Tadi katanya love-nya kosong. Terus lanjut lagi. 6 kurang itu sama dengan 6. Yang tadi 0. Ustazah. Tambah 2 sama dengan Itu 6 ya. kenapa? Perseginya itu 6. Ya? Perseginya itu berapa? 6. Ustazah, Nih tadi kan di sininya ada yang ini 0 ya. Love kan 0. 6. Ustazah, Berarti kurang 6 sama dengan 0. ini 6 kurang ini yang kotak 4. Berapa? 6 Yang kotak sama dengan 0. Ya. Yang kotak 4, Yang kotak ada yang bilang 4, ada yang bilang 6. Mana yang benar? 6 yakin 6. Yes, 6 yakin. betul. 6. Yang kotak 6. Karena 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Sekarang yang segitiganya berapa segitiganya? Ini berapa? Ini 6. Ini yang kelima nih, yang ini nih. Berapa sih? Ustazah, segitiganya 11. Segitiganya 11. 11? Yang lain Segitiganya berapa? 11. Oke, Zaidan 11, yang lain? 4. Ada yang bilang 4? 11 kurang 5 sama dengan 6. 11 kurang 5 sama dengan 6. Iya. Ada yang 11 atau 4? 11. 11 That's kurang 5 right. Betul, Zaidan. Ada yang lain. Ada
Berarti lingkarannya ada berapa? 7. Ya, Iya, betul. 7. Ya. Kan tambah 7 11. Oke, betul. 7. Ya, betul. Bisa, teman-teman? Bisa. Ya. Allah. Setuju ya. Nah, soalnya gampang apa susah? Soalnya gampang apa Sedikit susah? susah. Lumayan. Susah. Gampang. Nah, Gampang. gampang. Nah, tadi nah coba kalau teman-teman kerjain soal kayak begini dari atas sampai bawah. Bisa nggak teman-teman? 4 tambah lingkaran ini berapa angkanya ya? Nah, tapi tadi udah ada yang bisa tuh berpikir Cuman dari bawah dulu, iya, dari bawah dulu baru naik ke atas ya. Oke, good. Nah, oke, kita lanjut. Ustazah punya lagi nih. Tapi soalnya yang lain. Iya. Nah, teman-teman, Ustazah punya huruf A. Oh, itu ternyata itu tuh game yang Ustazah kata Ustazah di rumah. Ya. Bagaimanakah caranya menghubungkan huruf A ke A, terus dari B ke B, C ke C, tapi nggak boleh saling bersentuhan. Boleh teman-teman anonet. Sebentar. A-nya itu. A-nya lewatin jalan. Boleh jalan teman-teman. Antara B sama C. Boleh Lewatin dicoret-coret. jalan antara B Boleh sama C. boleh dicoret-coret. Boleh dicoret-coret. Kamu tadi gimana Ustazah? Gimana caranya yang A bikin garis ke A, terus yang B bikin ke garis yang B, tapi mereka nggak boleh bersentuhan. Ngerti. Pakai warna yang berbeda ya, teman-teman. Kalau mau nyoret pakai warna berbeda. Misalkan Zoya warnanya biru. Ustazah, kenapa nggak satu-satu? Oh, mau coba? Kenapa nggak satu-satu? Kenapa nggak satu-satu? Ya udah, one by one. Coba one by one. Siapa yang mau duluan pertama? Aku. Oke, Ustazah hapus dulu ya. Ustazah hapus dulu semuanya. Clear. Oke, silakan. Dari siapa? Zaidan. Coba. Zaidan yang mana ini? Yang merah kan? Yang merah tipis. Gak boleh keluar garis. Oh, ngerti. Terus yang C-nya? Yang lain sambil mikir. Oke, sekarang teman-teman boleh bareng-bareng, tapi warnanya berbeda ya. Nah, sekarang teman-teman. Aku warna biru. Oke, boleh. Aku merah. Aku merah. Oke, coba. Aku hijau. Aku kuning. Oke. Tadi yang merah siapa yang merah? Aku hitam. Aku merah. Aku warna biru. Aku merah tipis. Aku kuning. Oke. Biru. Oke. Agak tipis. Aku hitam. Oke. Aku Ustazah hitam. kasih waktu. Ustazah kasih waktu. Ayo, siapa yang bisa? Oke, ayo kasih. Tapi nggak boleh begitu. Itu kenapa coret-coret? Tapi coret-coret jangan kayak begitu. Jangan seperti itu. Coret. Harus saja. Nyoret-nyoretnya yang benar. Hoi, hapus. Siapa sih yang nyoret? Tahu. Siapa nih? David. Apa? Ikut-ikutan tersendiri. Ayo. Zaza izin ke toilet. Iya, Zoya. Oke, Fahim warna hitam, Fahim. Warna kuning. Oke. David. Aku warna David. Oke, David pakai gituan, boleh.
Zaidan pakai warna merah tipis, oke. Yang B ke B. Oke, yang C ke C. Tinggal yang A ke A. Zaidan. Nggak boleh bersentuhan Oke. ya. Enggak boleh bersentuhan. Anifah udah. Oke, Rafli. Mana ya? Oke, Ivan. Ayo. Wah. Ahem, ayo. Wow, Ustazah curang nih. Curang kenapa? Iya. Curang ngeselin. Ini bukan ngeselin. Ini cara kalian memecahkan masalah. Sini. Udah Ustazah. Itu belum yang nyampe. Tuhan. Wow. Bentar deh. Ini David hilangin dulu dong, Fit. Siapa ih? Orang kuda. Orang David kuda. udah ih. Lebih banyak. Itu Ribet dah David dah. David dari A ke A udah. Dari B ke C, dari B ke B gimana? B ke B. Aduh. Kurang. Aduh. Bisa. Nah. Ulang. Aku hitam. Kayak Susah. Udah. Aku hitam. Udah Ustazah. Udah. Udah. Yang biru Hilangin dulu. itu yang Hapus dulu. enggak, kalau udah enggak apa-apa. Kalau udah enggak apa-apa. Sudah ada yang ketemu belum? Bukan Ustazah. Banyak coretannya nanti bingung. Oh iya, coba yang fix coretannya yang Aduh, fix. tolong dong. Jangan. Tinggal laser doang terus digosok-gosok udah hilang. Aduh, oh salah. Ikutin cara yang tadi. Ini ke sini. 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 Siapa sih yang warna hijau yang di C? Enggak tahu. Ini, begitu ini B ke B. Sudah. Sini. Tidak bersentuhan. Salah maaf. Yang warna merah Ustazah. Tidak bersentuhan itu. Yang warna merah dari A Iya, tuh. ke A. B Ya, aku A, ke B B, ke B. C ke C. Oke, ada lagi? Oke, jangan dihapus. Yang lain ada lagi? Yang hitam siapa yang hitam? Yang hitam siapa? Yang hitam aku. David. Oh, Ivan. Bukan aku. Iya. Kuning. Jangan. Aku hitam. Yang hitam siapa yang hitam? Aku. Oke. Nah, Tabrakan David. Kecelakaan. iya. Itu Zaidan udah bener caranya. Betul. Nah, kan bener. Ada lagi yang lain? Wah. Lagi Ustazah yang lain. Yang lain. Oke, berarti challenge ini yang menang Zaidan. Good job. Jadi Lagi Ustazah yang lain. ya, tunggu dulu yang A ke A. Ini ya, lewatnya miring-miring dia. Gunain Set. tipis. Harus Pakai pensil yang tipis. Pensil yang tipis. Terus Habis yang itu C ke C, Harus yang B agak ke B. deketin sama kotak-kotaknya. Udah Mm-mm. jadi. Ustazah. Tinggal Hebat. disilang-saling. Tinggal disilang-silang. Oke, good. Siapa yang gambar muka? Gampang itu. Gampang ya. Oke, kita lanjut sekarang ya teman-teman ya. Makin lama makin susah ini. Makin lama makin susah. Apanya susah? Zaidannya. Oke, sekarang kita lanjut ya teman-teman ya. Ya. Oke, nah, salah. Oke, sekarang kita mulai nih teman-teman. Kita, Ya, ada laba-laba. maaf. Nah, Ustazah punya soal nih teman-teman. Nah, Itu pun laba-laba, ulet. teman-teman, kita bahas soal ini bareng-bareng ya. Nanti teman-teman silakan Salah satu jadi tumbuhan Jawab soalnya di pemakan buku kalian. serangga adalah kantong besar. kantong kantong semar.
Tujuan tumbuhan Kantong tersebut. semar berarti yang kayak ada di film-film kayak monster itu ya tanamannya. Ya, Kalau Ya. jadi tumbuhan makan serangga adalah kantong semar. boleh. Serangga adalah untuk Ustazah, Ya. Maaf. yang warna putih ini, yang kayak lihat. Ustazah, Ya. kantong semar ini yang warna putih itu tuh, yang di Ini. kayu kuning. Ini nih kantong semar tuh yang ini. Ini yang ini nih. Nah, Iya, jadi yang buat serangga, jadi biar ada nutrisinya. ya. Memenuhi Ustazah, kebutuhan air. itu B kayaknya. Oke, ada yang jawabannya B, ada lagi yang jawabannya A. Coba tulis di kolom chat nomor 1. Kayaknya nanti Bentar. Ingat. Oke, ada yang jawabannya A. Ada yang jawabannya D, B, A, C, A. Oke, sudah, Ustazah tutup. Aku B. Oke. Kursi B. Nah, teman-teman, Dek. oke, Ustazah D. jelaskan ya. Ustazah jelaskan ya. Masa oksigennya di darah sih? Oke, Ustazah jelaskan, tapi teman-teman di mute dulu Kalau sebentar. oksigen kan itu tinggal mangap udah selesai. Oke. Nah, boleh di mute dulu teman-teman suaranya. Oke, terima kasih. Nah, salah satu jenis tumbuhan pemakan serangga adalah kantong semar. Jadi, tujuan tumbuhan tersebut memakan serangga adalah teman-teman, kantong serangga ini adalah termasuk tumbuhan pemakan daging atau karnivora. Nah, kalau saya pemakan tidak tahu. dia itu pemakan daging ya, karnivora. Nah, tapi kasihannya Yang ada hitam nonjolnya itu apa sih Ustazah yang warna putih? yang mana yang ini? Ya. Yang ini. Ini tuh batang dari tumbuhan di sebelahnya. Jadi si karnivora ini tinggalnya di hutan biasanya. Nah, di hutan Ada yang nongol banget gitu. iya, ini ranting biasanya. Ini kan di zoom dalam skala besar. Jadi kelihatannya seperti apa ya itu ya? Padahal sebenarnya ranting tumbuhan di sekitarnya. Nah, jadi si kantong semar ini, dia itu makan serangga. Sebetulnya pertama dia mau ambil dagingnya. Tapi ada hal yang lebih penting buat si kantong semar. Karena kan kantong semar ini tumbuhan. Kalau hidrogen itu kan buat terbang. Jadi si kantong semar ini butuh yang namanya nutrisi buat dia berfotosintesis, buat dia hidup, buat dia tumbuh semakin besar. Nah, yang dia butuhkan adalah nitrogen, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang B. Betul. Ya, jadi jawabannya adalah yang B, yang ini ya. Nah, ini yang benar jawabannya. Nah, kenapa sih kok dia butuh nitrogen? Jadi tahu nggak teman-teman, ketika dia makan serangga ini, itu nitrogennya adanya di kotoran serangga. Jadi dia makan daging serangga. Deterjen kali Ustazah, bukan nitrogen. Nitrogen. Deterjen. Bukan nitrogen. Nitrogen dong. Nah, jadi teman-teman, jadi nitrogennya itu adanya tadi nih di kotorannya. Coba bayangin, geli nggak makan kotorannya serangga? Geli. Sangat geli. Nah, ada satu negara Ustazah yang tidak memakannya. Tapi itulah India. Itu Cina. Makanan jorok. Tapi itulah kodratnya sih kantong semar. Dia harus makan nitrogen dari serangga. Oke, kita lanjut nomor 2 ya. Kita lanjut nomor 2. Sebentar. Itu tumbuhannya kecil Ustazah. Tumbuhannya bisa besar. Ini masih kecil soalnya. Oke, next nomor 2. Nomor 2, tumbuhan kaktus mempunyai batang yang mengandung air. Batang ini berguna untuk mengurangi penguapan air,
B. Melindungi diri dari pemangsa. C. Menyimpan cadangan air ketika Dan diam dulu. ketika musim panas, atau D. Menahan panas dari luar. Silakan teman-teman tulis di kolom chat. Baru jawab. C. Oke, ada yang D, ada yang C, ada yang D. Oke, good. Oke, kita lihat ya nomor 2 ya. Udah semua jawab ya? Anika masih toilet ya? Oke. Oke. Sip, kita lihat ya. Jadi tumbuhan kaktus ini dia itu tinggalnya tuh di daerah gurun. Nah, kalau teman-teman tahu, ini akarnya panjang sekali sampai kemana-mana. Nah, kenapa? Karena dia bertugas buat mencari air. Nah, ketika dia sudah tugas mencari air, airnya udah dapat nih. Disimpanlah sama si kaktus. Simpannya di mana? Nggak mungkin di daun, karena daunnya kaktus itu bentuknya duri. Jadi duri yang teman-teman lihat di dalam kaktus itu adalah daunnya. Iya, makanya dia simpan cadangan airnya di batangnya. Jadi tumbuhan kaktus mempunyai batang yang mengandung air. Batang ini berguna untuk yang C jawabannya. Aku C. Menyimpan cadangan air ketika musim panas. Betul. Oke, lanjut ya. Next. Kita next ya. Nomor 3. Dengan menggunakan apa cicak dapat menangkap serangga? Lidah yang panjang dan lengket. Ya, jawabannya yang B, betul. Lidah yang panjang dan lengket. Ini semua tahu ya, bisa ya kalau soal kayak gini ya. Next. Oke, kita next. Nah, tumbuhan yang berkembang biak secara tak kawin dengan cara rizoma, yaitu A. Lengkuas, jahe kunyit. B. Jahe kunyit alang-alang. C. Alang-alang, jahe lengkuas. Atau D. Lengkuas, kunyit alang-alang. Nah, alang-alang tuh yang ini nih, yang bawah alang-alang. Walah, kalau alang-alang mah itu nggak bisa. Nah, berarti kira-kira kalau soal yang ini yang mana? Yang A, ada lagi yang lain? Yang A. Iya. Ada yang D? Aku D. Putri suruh ngejelasin kenapa Bu, maksudnya rizoma itu apa? Nah, oke, sekarang kita dengar ya, teman-teman ya. Oke, tadi teman-teman jawabannya ada yang A, ada yang B, ada yang C, ada yang D. Nah, tadi teman-teman, nih kita Ustazah udah siapkan gambarnya nih. Ada yang namanya jahe, lengkuas, kunyit, kencur, dan ini gambar alang-alang. Nah, apa sih rizoma? Teman-teman tahu rizoma nggak? Enggak. Rizoma itu adalah akar yang tinggal. Nah, teman-teman pernah lihat pohon ini, pohon jahe atau pohon kunyit? Nah, Tidak pernah. Pernahnya akarnya di bawah ya Ustazah. iya, akarnya di bawah. Nah, itulah yang kita lihat, kunyit. Nah, jadi rizoma itu adalah akar tinggal. Coba lihat deh, bentuknya kayak akar nggak nih? Jahe, lengkuas, kencur. Iya, kunyit. kayak akar. Nah, kayak akar kan? Sedangkan kalau alang-alang, lihat alang-alang. Alang-alang begini. Kira-kira Kayak Seperti padi. daun. seperti daun, padi. kayak padi, kayak gitu. Kayak Jadi jagung juga. Suka cabutin itu. ditiup-tiupin ya. Nah, jadi tumbuhan yang berkembang biak secara tak kawin tuh artinya mereka tuh bunganya tuh enggak diserbukin. Nah, enggak kawin. Jadi sendiri. Nah, jadi sendiri dengan cara rizoma. Nah, jadi teman-teman kalau nanti teman-teman di rumah punya jahe, punya lengkuas atau kunyit atau kencur, yang ini nih, teman-teman taruh aja dalam tanah. Nah, nanti lama-lama akan tumbuh tunas di sini di dekat dengan jahenya. Coba cek di rumah teman-teman, ada nggak kunyit, jahe, lengkuas sama kencur. Nah, ini ada Adanya daun. Adanya cabai. Udah habis.
Udah habis. Nah, ntar kalau seandainya bunda atau ayahnya beli jahe kunyit Ustazah, lengkuas, jadi jawabannya kencur, mana? teman-teman taruh dalam tanah, ntar lama-lama akan tumbuh. Nah, jadi soal yang ini Ustazah, jawabannya jawabannya A adalah yang A, betul. Benar. bener. Lengkuas, jahe, kunyit. Ada jawabannya yang rizoma itu. Rizoma, Oke. lengkuas, kunyit, jahe, kencur. Sampai sini paham? Sampai sini paham tentang rizoma? Paham. Paham. Oke, kita lanjut ya. Next. Nah, nomor selanjutnya yang termasuk hewan herbivora, ini herbivora ya, adalah Omnivora itu binatang yang mengalahirkan ya Ustazah? nah, Omnivora. teman-teman, jadi pembagian ini ada herbivora, ada karnivora, ada omnivora, adalah pembagian hewan berdasarkan makanannya. Nah, kalau Ustazah, oke, omnivora. one by one ya. Omnivora yang makan semua ya. Oke, kita dengar. Herbivora, ada kata herb. Herb itu herbal. Pemakan Makan pemakan daun. tumbuhan. Pemakan tumbuhan. Pemakan tumbuhan. Nah, jadi kalau herbivora pemakan tumbuhan. Tumbuhan nggak cuma daun. Bisa juga dia makan wortel. Wortel tumbuhan. Bisa juga dia makan apa lagi ya? Makan lobak. Nah, itu tumbuhan juga ya. Nah, kalau karnivora itu pemakan daging, betul. Kalau omnivora, pemakan apa omnivora? Pemakan segala. Iya, makan segala itu maksudnya makan daging dan makan tumbuhan. Dua-duanya dia makan. Nah, soal yang ini yang termasuk hewan herbivora adalah kira-kira yang mana? Kambing, kerbau, sapi. Yang C. Kambing, Iya. kerbau, sapi. Ya, betul yang C. Kalau yang A salahnya di mana? Yang A karena harimau itu makan daging. Yang Harimau A. itu makan daging. Iya, yang A harimau dan singa pemakan daging. Iya, cuma kambing doang. Kalau yang B yang salah yang mana yang B? Anjing sama kucing. Iya, betul. Kalau yang C betul ya, semuanya herbivora ya. Iya. Oke, kalau yang D yang mana yang salah? Yang D itu kucing sepertinya. Iya, kucingnya. Dan ayam. Ayam itu teman-teman makannya apa tahu nggak? Biji gitu kayak biji. Herbivora ya. Nah, kalau ayam ini dia itu omnivora, pemakan segalanya ya. Sama kayak sama. Kalau manusia apa manusia? Ustazah. Ya, Zaidan. Kalau ayam pemakan segalanya berarti sayurnya dia dimakan dong. Kan pemakan segalanya tumbuhan dan hewan. Kak Ustazah nggak bilang yang itu. Nah, jadi pemakan segalanya itu teman-teman ingat hanya tumbuhan dan hewan. Berarti kalau seandainya bukan itu bukan ya. Kalau manusia kira-kira masuknya yang herbivora, karnivora, omnivora apa? Kalau manusia herbivora sama karnivora. Berarti apa manusia? Makan sayur palingan. Nah, manusia kan pemakan hewan dan tumbuhan. Berarti manusia namanya apa? Omnivora. Omnivora. Iya. Kita omnivora ya. Oke, sampai sini paham teman-teman? Paham. Ayamnya Ustazah. Ada foto ayamnya. Kanibal. Bukan kanibal. Ayam itu kan kadang suka makan cacing yang kecil kadang-kadang kalau seandainya teman-teman lihat. Ustazah. Ya. Enggak ada foto ayamnya. Enggak ada. Oke, kita lanjut nomor selanjutnya. Nah, ini adalah tumbuh dan berkembang merupakan hal yang berbeda. Pengertian tumbuh adalah perubahan volume tubuh suatu makhluk hidup. Nah, sedangkan kalau pengertian berkembang adalah, nah teman-teman, sini Ustazah punya gambar dari bayi, anak-anak, terus jadi dewasa, terus itu ada yang pakai jas hitam, udah mulai kerja dan tua. Nah, teman-teman kalau dari kecil lihat dia bertambah tingginya. Nah, itu namanya adalah tumbuh. Namanya apa? Tumbuh. Jadi ada yang namanya perubahan volume tubuh nih. Ada perubahan volume tubuh. Mungkin nggak? Misalkan Rafli pas kecil bayi langsung muncul Rafli yang gede sekarang. Jadi terus ngomongnya nggak oh tapi halo gitu. Serem ya. Nah,
pasti semuanya dari bayi nih. Aniko, Zoya, awal dari bayi. Terus sama bundanya dikasih susu. Akhirnya dikasih susu jadi tambah besar bisa jalan, akhirnya bisa main bola. Berarti kita kalau pas bayi harus banyak minum susu biar nanti tambah gitu. Iya kan kalau masih kecil, masih bayi sama 6 bulan pertama itu kita harus minum susu dan makanannya emang susu gitu. Nanti kalau udah 6 bulan lebih Kalau pas di baru. dewasa minum kalau pas Ustazah. Sebentar Zaidan, apa Ivan? Zaidan aja dulu. Apa Zaidan? Boleh? Kata mama aku waktu kecil makanannya susu doang sampai gede. Kagak pernah makan bubur. Oh, sampai umur 2 tahun. Susu. Nah, jadi kalau seandainya masih kecil minum susu doang. Nah, tapi teman-teman, jadi manusia itu mengalami tumbuh dan berkembang. Kalau berkembang adalah cara berpikir. Kayak misalkan nih, waktu masih anak-anak, masih kecil, masih umurnya 4 tahun, teman-teman mungkin nggak pas umur 4 tahun, teman-teman mikir, ih tugas IPA saya belum selesai. Ada nggak yang mikir gitu umur 4 tahun? Nggak ada. Nggak ada kan? Baru nih pas udah mulai. Ada. Baru nih pas udah Adekku mulai. sendiri. Baru pas udah mulai sekolah, baru berpikiran, saya belum selesai. Tapi kalau pas lagi masih sekolah, mungkin nggak yang mikirin, aduh, nggak punya uang, harus kerja. Ada nggak yang berpikiran begitu? Nggak ada kan? Baru ketika sudah kerja, teman-teman berpikirannya lebih dewasa gitu. Nah, tapi teman-teman yang namanya kedewasaan itu kalau udah. Tapi aku pas udah seumur gini, tapi aku belum kepikiranku bikin apa-apa gitu. Bikin apa-apa. Contohnya? Nggak kepikiran bikin sesuatu gitu, nggak kepikiran. Oh, berarti belum. Nah, tapi teman-teman berkembang itu bisa mengalami penurunan. Jadi kalau semakin besar itu perkembangan kita tuh semakin bagus, semakin dewasa. Tapi kalau udah tua, ada nggak kakeknya yang udah tua, terus dia kayak anak kecil, suka tiba-tiba ngambek, tiba-tiba mogok makan, nggak mau, marah, gampang marahnya gitu. Enggak ada. Nah, Malah nenek kakek aku sebelum malah sayang. Bagus Nenek kakek berarti. kita. Bagus. Karena semakin tua nanti perkembangannya ada yang ketika otaknya nggak diasah, biasanya ketika yang selalu berpikir, dia biasanya akan akan inget terus. Tapi ada masanya di mana nanti kalau udah tua itu jadi pikun, jadi gampang lupanya kayak gitu. Itu udah sunatullah. Nanti disuruh ke warung, dia bilang gini, tadi aku disuruh kemana ya? Nanti gitu. Iya kan sudah. Kan nggak bisa disuruh kakek. Iya nggak boleh ya, nggak sopan. Bisa kalau bisa sih. Nah, jadi yang lihat soal ini. Tumbuh dan berkembang merupakan hal yang berbeda. Pengertian tumbuh, perubahan volume tubuh. Tapi kalau pengertian berkembang, berarti jawabannya yang mana? D. Ayo, tadi Ustazah udah kasih clue-cluenya tuh. Jadi kalau yang masa pertumbuhan ukuran tubuh, kan tadi kepikirannya. Yang C, betul. Jadi kalau perkembangan adalah proses kedewasaan yang tidak bisa diukur. Kalau tumbuh bisa diukur. Zaidan tingginya berapa? Ivan berat badannya berapa? Rafli tingginya berapa? Itu bisa diukur. Tapi kalau kedewasaan nggak bisa diukur. Gitu ya. Sampai sini paham teman-teman? Paham. Pakai timbangan masa depan bisa. Nah, jadi paham ya perbedaan tumbuh dan berkembang. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, ada gambar, Ustazah punya gambar nih. Jadi, soalnya adalah tujuan makhluk hidup dalam berkembang biak adalah berkembang biak itu artinya laki dan perempuan tuh kawin. Nah, tujuannya apa sih berkembang biak? Memperoleh pasangan. B. Yang A untuk pasangan, yang B melestarikan jenisnya, C melestarikan lingkungannya, atau D untuk nutrisi. Nah, Oke, ada yang A, ada yang B, ada yang C. Nah, jadi
teman-teman, Ustazah kasih tahu dulu. Ada yang namanya hewan yang hampir punah. Namanya hewan panda. Nah, si panda itu mau hampir punah, cara dia melestarikannya adalah dengan cara panda jantan sama panda betina dikawinin. Biar dia punya anak. Nah, biar anaknya itu jadi penerusnya. Biar anaknya jadi penerus si panda. Biar pandanya nggak punah. Nah, itu tujuan dari berkembang biak. Yang mana, yuk? Pantas, Ustazah. Waktu ke taman mini aku lihat pandanya cuma satu doang. Nggak ada dua. Nah, gitu. Nah, yakin ya, habis memperoleh pasangan, ngapain lagi dong? B. Yang mana jadi jawabannya? Yang B, betul. Jadi, tujuannya makhluk hidup itu berkembang biak. Jadi betul, pertama mungkin memperoleh pasangan. Wah, ada pasangannya nih. Tapi setelah memperoleh pasangan, tujuan selanjutnya adalah melestarikan jenisnya. Makanya tadi kayak panda dikawinin bukan buat dapetin cowok ceweknya doang, tapi buat dapet anaknya. Biar si pandanya nggak punah dari muka bumi. Gitu ya. Kalau nggak hamil Ustazah gimana? Kalau nggak hamil diupayakan biar dia bisa hamil. Gitu. Sampai sini paham teman-teman? Paham. Oke, next. Nah, Ustazah punya bunga nih. Ciri-ciri bunga yang sempurna adalah yang memiliki A. Putik dan benang sari. B. Kelopak bunga dan mahkota. C. Putik dan kelopak. Atau D. Benang sari. Nih, ini adalah bunga ya. Ustazah kasih tahu dulu nih. Putik apaan? Nah, nih, Ustazah kasih tahu nih. Putik sari. Yang di sini nih, yang di atas Benang ini sari dan kepala putik. namanya putik. Putik itu kalau di bunga dia sebagai alat kelamin betina. Nah, kalau yang di sini nih, ini yang di sini nih. Punya hidup ya. Yang A, Ustazah. Yang A. Nah, kalau yang ini nih yang benang sari itu alat kelamin jantan. Apa yang benang sari? Jantan. Berarti gini dong dia itu satu apa namanya? Satu bunga. Satu bunga, dua kelamin, dua jenis. Iya, satu bunga, dua kelamin. Ada jantan, ada betina, ya. Ya. Itulah makanya yang Ustazah. ya. Berarti yang jantannya itu yang ada kayak bubuk kuning, yang betina itu yang ada kayak itu dong, yang kayak apa nih? Kincir angin itu yang buat tenaga listrik, yang mirip kayak tenaga listrik. Iya. Nah, tapi benang sari sama putik di setiap bunga itu beda-beda ya, teman-teman. Tapi yang pasti kalau benang sari itu biasanya yang bentuknya serbuk-serbuk tuh, kayak yang kuning-kuning begini. Terus kalau yang merah-merah begini tahu nggak apa namanya? Kelopak. Ini kan cantik. Kalau cantik namanya apa? Mahkota. Kan mahkota yang dipakai sama putri kan cantik tuh. Ini namanya mahkota. B. Kalau kelopak yang di mana? Yang ini. Yang di bawah mahkota itu ada yang warnanya hijau tapi yang menutupi. Nah, itu namanya kelopak. Daun. Nah, jadi ciri-ciri bunga yang sempurna adalah bunga yang dalam satu tumbuhan, satu bunga itu terdapat alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Berarti jawabannya apa? A. Iya, jadi jawabannya yang A. Jadi ada bunga yang tidak sempurna, teman-teman. Kalau yang tidak sempurna berarti satu bunga cuma ada benang sari doang. Satu bunga cuma ada putik doang gitu ya. Sampai sini paham? Paham ya. Jadi benang sari itu alat kelamin jantan atau betina? Jadi benang sari alat kelamin apa? Jantan atau betina? Jantan. Kalau putik? Betina. Oke, good. Next lagi ya. Nah, nih. Ustazah langsung kasih tahu udah jawabannya. Urutan metamorfosis pada kupu-kupu yaitu? Lihat nih. Iya nih, larva, pupa, dewa. Ustazah kapan selesai? Ya, sedikit lagi. Pertama apa nih? Ya.
Bosen. Jadi yang mana jawabannya? Dek. Ya. Yang mana? Telur. Telur ulat kupu-kupu. Iya, betul. Telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Yang D ya jawabannya ya. Ustazah, Mm. Ustazah, kenapa setiap pertanyaan kayak gini mulainya itu dari bawah? Enggak dari atas. Kebetulan jawabannya dari bawah. Ustazah, Next, Ustazah, ya, mau nanya. boleh. Kenapa remote AC itu ada jamnya ya? Remote AC, ada apa jamnya? Heeh. Ya kan suka ada yang timer. Emang Tapi aneh gitu. Padahal nggak masang timer, tapi tetap ada jamnya. Di setting. Nggak ada jam. Di setting Aku aja nggak setting ngeliat. demikian. Ada sih di bawahnya, cuman settingnya begitu sih. Kan kalau kita nggak pakai, kita nggak ini, tapi kan ada yang pakai. ayo Ustazah lanjut. Oke, kita lanjut nih. Ini teman-teman rel kereta. Nah, pada siang hari yang cerah, rel kereta api pada bagian sambungan akan lebih rapat Tiba-tiba ada dibandingkan pada ada malam ketabrak. hari. Hal ini bisa terjadi karena apa? Nah, teman-teman kalau teman-teman mengamati ya, nih. Aku Ini suka suara itu. Aku suka suara itu. sambungan rel kereta api ini nih teman-teman. Ini kalau teman-teman lihat, ini kalau pada malam hari dia kebuka begini. Tapi kalau pada siang hari dia itu rapet. Nah, wah ada hantunya ya Ustazah. Nah, Aku suka suara itu. Aku suka suara itu. suara apa? Kereta api. Suara pas kalau kereta lagi jalan. Oh, Pas lagi kita di dalam jalan. keretanya. Oh, Lewatin Nah. relnya itu. oh gitu. Nah, teman-teman, nih ada sambungan pada malam hari dia kebuka, tapi kepada siang hari dia ketutup. Nah, Tapi lebih Cluenya. anehan misalnya. cluenya adalah teman-teman, kalau pada siang hari kan panas, ada matahari ya. Nah, karena ada matahari, ini sambungan Dia reketannya mendidih. sambungan reketannya jadi lebih panjang teman-teman. Jadi lebih panjang. Nah, itu yang disebut dengan memuai. Jadi ini besi kalau kena matahari dia bisa memuai. Makanya ini kan dari besi nih reket apinya. Kena panas jadinya dia tambah Terbuat panjang. dari baja ya Ustazah. Kan yang lebih kuat itu baja. Seandainya nggak pakai baja. Tapi besi sama baja itu kan lebih kuatan baja. Tapi kok kenapa itu nggak pakai baja aja daripada besi? Masalah harganya lebih mahal. Nah, nomor yang ini soalnya apa? Jawabannya apa? Kelebihan itu juga bisa. Iya. Pada siang hari yang Keuntungan cerah. ada itu. Ada keuntungan ada. Iya, jadi ada. oke nih, pada siang hari yang cerah kereta api bagian sambungan akan lebih rapat dibanding pada malam hari. Hal ini terjadi karena yang B. Betul, teman-teman. Ustazah, nih katanya kan siang itu kesambung. Masa itu rel kereta api mengalami penyusutan karena melepaskan panas. Nah, itu kalau malam hari. Malam hari Ustazah, dia nyusut. Ustazah. nih. Masuk akal. Kenapa? Ustazah, B. kan satu gerbong kereta itu kan 9 ton 4 ton. Nah, itu kan bukan bantalan. Besinya lintasan keretanya itu kan tipis, tapi kok bisa ya? Padahal tinggal dipotong pakai gergaji kecil itu tinggal udah bisa. Ya kan semua sudah diperhitungkan. Nih, tadi Zaidan nanya nih, kok pada malam hari penyusutan? Ya, teman-teman ingat ya. Jadi kalau pada siang hari namanya pemuaian. Bukan nanya Ustazah. Aku cuman bilang masa kan di situ kalau malam hari itu apa namanya lepas. Penyusutan. Nah, masa malah jadi nyambung. Nah, teman-teman, nanti teman-teman akan belajar nih. Ini adalah besi. Besi itu punya sifat, dia itu bisa memuai, tambah panjang, dan dia bisa menyusut. Jadi agak renggang. Makanya pada pemasangan rel kereta api, dibikinnya begini, agak renggang. Biar kalau nanti kena panas, dia nggak patah gitu. Oke? Lanjut ya. Katanya kalau terlalu lengkang kan keretanya bakalan Enggak. anjlok.
Enggak. Ini Misalnya renggangnya pun 1 senti, 1 meter gitu. teman-teman, ini renggangnya ini tuh nggak jauh sekali. Renggangnya tuh nggak bikin relnya jadi anjlok gitu, enggak. Jadi sudah diperhitungkan ketika siang hari itu dia pasti bakalan menyambung gitu. Kalaupun ada hujan, nggak ada matahari, nggak nyambung, tetap ini Jadi itu juga nggak jauh. menghemat duit gitu. Ya, Semoga sudah kapan selesai, baterai aku tinggal dikit. Nah, alhamdulillah. Itu tadi soal terakhir, teman-teman. Nah, Ya. sampai sini, teman-teman. Padahal seru. Seru ya? Padahal seru. Nah, nanti kita lanjut lagi. Wah, kok Aniko menghilang? Nggak ada ya Aniko ya? Udah keluar melulu. Dari tadi Oh, sinyalnya. keluar melulu. Sinyalnya mungkin. Oke, teman-teman, sampai sini sudah paham tentang yang tadi Ustazah jelaskan? Belum. Nah, gimana? IPA seru nggak? Masa belum? Padahal kan udah dijelasin. IPA seru nggak, teman-teman? Tidak. Nah, nanti kita akan belajar lagi tentang IPA. Mendingan IPA daripada matematika bikin pusing. Matematika pusing banget. Sama, Rafli juga ya. Tapi teman-teman harus tetap belajar juga matematika, karena matematika itu kan ilmunya ibunya ilmu. Oke? Ya, teman-teman, sampai sini aja dulu ya. Kalau bapaknya ilmu. Coba tanya sama matematika. Nih. Oke, teman-teman, sampai sini sudah ya. Nanti kita ketemu lagi pekan depan ya. Jadi Bapaknya ibu. Jadi ya. Nah, Aniko Ketemu lagi. Waalaikumsalam, Aniko. Jadi teman-teman, kita ketemuannya lagi minggu depan sampai tanggal 10 September. Cuma sebentar kok. Ya, 4 kali pertemuan doang. Buat persiapan teman-teman. Ya, bosan. Setiap hari apa? Setiap hari Jumat aja. Yang ketinggalan gimana Ustazah? Oh, nanti Aniko lihat recordingnya aja ya, rekamannya ya. Oke. Nah, oke teman-teman. Sampai sini kita selesaikan ya. Sama-sama kita selesaikan dengan lafaz hamdalah, alhamdulillah, rabbil alamin. Jangan lupa teman-teman daftar ya di linknya ya. Ingetin ayah bundanya ya. Tidak. Kita baca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Ustazah mau nanya buat hadiahnya. Bentar mau nanya sedikit. Boleh. Ustazah mau nanya. Itu uangnya transfer atau cash? Langsung. Uangnya Ustazah nggak tahu transfer atau cash. Ustazah mau nanya. Teman-teman, boleh dong buka kameranya, kita foto dong sebentar. Ustazah mau nanya. Ya, boleh. Ayo foto dulu yuk. Kena itu ntar kan itu lomba olimpiadenya itu kan diikuti seluruh sekolah di Indonesia kan. Itu kan satu ruangan Zoom itu bakal nge-lag nggak sih? Patah-patah nge-lag. Jadi nanti ngerjain soalnya belum tentu lewat Zoom. Maksudnya pas pertemuan pertama. Oh, itu nanti kalau sudah 30 besar, nih yang paling nilainya paling bagus, itu baru yang ketemuan via Zoom. Nah, berarti kan cuma 30 orang. Itu cuma satu ruangan kan? Satu ruangan Zoom, iya. Kan berarti cuma 30 kan orang. Nge-lag. Enggak, David. Kan di Iya Zoom sih, 10 maksimal orang doang. ada 100, ada yang 300, ada yang 500 gitu ya. Ada juga yang 1000. Kirain 1.000, 2.000 gitu, 2.000 peserta gitu. Itu mah kalau yang 1.000, 2.000 peserta itu mereka jawab soal dulu. Makanya teman-teman nanti Ustazah akan kasih buku soft file. Nanti teman-teman pelajarin. So good. Ya, nanti teman pelajarin, nanti teman jawab begitu. Oke? Foto dulu dong teman-teman, dibuka dong kameranya, boleh? 1,
2, 3. Kamera. Rolling. Rolling action. Rolling. Action. 1, 2, 3. Oke deh. Sip. Sudah, teman-teman. Kalau sudah tidak ada lagi yang tanyakan, ya. Teman-teman yang mau live boleh ya, silakan boleh live ya. Yang mau bertanya silakan. Apa, Zaidan? Aku mau nanya. Aku mau nanya. Boleh. Bye-bye. Salam. Yang lain boleh kalau mau live. Mana? Salam. Lombanya di mana? Lombanya nanti online ya, Zaidan. Iya. Ya udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aneh. Oke, terima kasih ya teman-teman. Aniko, masih ada Aniko?